Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Don't touch. Come with me. No, bitin makot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran terhadap wilayah Israel, muncul fenomena baru yang menarik perhatian publik internasional, khususnya di kawasan Siprus. Ribuan warga Israel dilaporkan memilih meninggalkan negara yang sudah dicaplok di Gaza dan berbondong-bondong menuju Siprus, membeli tanah, properti, bahkan menetap secara permanen di pulau tersebut. Informasi ini diungkapkan dalam laporan media setempat Haberni yang merupakan salah satu surat kabar terkemuka di Siprus. Dalam laporannya disebutkan adanya lonjakan signifikan dalam pembelian tanah dan properti oleh warga Israel, tepatnya setelah meletusnya eskalasi terbaru antara Israel dan Iran. Lebih jauh, laporan tersebut mengungkapkan bahwa kehadiran warga Israel di Siprus kini mulai membentuk semacam komunitas eksklusif tersendiri dengan pembangunan berbagai fasilitas seperti sekolah, sinagoga, serta pusat-pusat ekonomi yang dikelola secara terorganisir. Situasi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak di Siprus, termasuk dari kalangan politik. Sekretaris Jenderal Partai Progresif Rakyat Pekerja, AKEL, partai oposisi terbesar di Siprus Stefano, dalam pernyataan resminya menyampaikan keprihatinan mendalam atas fenomena tersebut. Ia menegaskan bahwa pembelian tanah dan properti oleh warga Israel di Siprus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional negara tersebut. Stefano memperingatkan bahwa fenomena ini dapat menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan stabilitas Siprus. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian wilayah Siprus secara perlahan dapat dikuasai oleh pihak asing melalui akumulasi kepemilikan properti, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan kontrol pemerintah setempat. Jika tren ini dibiarkan, kita menghadapi risiko di mana Siprus bukan hanya menjadi tempat penampungan sementara, melainkan berpotensi berubah menjadi wilayah yang didominasi kepentingan asing, yang bisa berdampak buruk bagi kedaulatan dan keamanan nasional kita, tegas Stefano. Ketidakpastian yang melanda Israel diyakini menjadi salah satu faktor pendorong eksodus sebagian warganya menuju Siprus, yang selama ini dikenal relatif stabil di tengah gejolak kawasan Timur Tengah. Rekaman video yang beredar luas di platform X memperlihatkan rombongan warga Israel tiba di Bandara Internasional Charles de Gaulle, Prancis. Mereka keluar dari gerbang kedatangan dengan membawa koper-koper besar, langkah mereka tergesa seolah ingin segera menjauh dari kenangan buruk yang masih membayangi. Namun alih-alih sambutan hangat, mereka disambut oleh gelombang penolakan. Dari kejauhan terdengar suara lantang sebagian warga Prancis yang berkumpul di luar bandara, meneriakkan seruan seperti kembali ke negaramu. Reaksi tersebut bukan sekadar luapan emosi spontan, tetapi mencerminkan meningkatnya sentimen publik di Eropa terhadap kebijakan luar negeri Israel dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Timur Tengah. Prancis bukan satu-satunya tujuan pelarian. Beberapa warga Israel memilih mencari perlindungan ke Jerman, sebagian lainnya ke Amerika Serikat, negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel namun kini menjadi tempat persembunyian dari realitas perang yang semakin brutal. Pemerintah Prancis pun tak tinggal diam melihat situasi yang kian memanas. Seruan evakuasi dan himbauan perlindungan sipil mulai disebarluaskan. Ketegangan lintas negara perlahan terasa nyata. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan di Prancis dilaporkan telah menutup 4 stand penjualan senjata asal Israel dalam ajang Paris Air Show. Menurut laporan Al Jazeera, langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap keterlibatan dalam eskalasi konflik. Pihak penyelenggara acara menyatakan mereka lebih memilih untuk mendorong dialog perdamaian sebagai jalan keluar dari pertikaian yang berkepanjangan. Situasi ini mencerminkan betapa besar kekhawatiran global terhadap konflik bersenjata yang terus berlangsung antara Israel dan Iran. Salah satu sorotan utama adalah dugaan pelanggaran hukum internasional yang dituduhkan kepada Israel, khususnya terkait serangan yang menargetkan fasilitas sipil seperti rumah sakit dan kantor stasiun televisi di Iran. Berbeda dengan serangan Iran, yang diklaim secara spesifik mengincar fasilitas militer strategis Israel seperti pangkalan militer dan sistem pertahanan udara Iron Dome, Israel justru dituduh melanggar batas-batas etika perang dengan menyerang infrastruktur sipil yang seharusnya dilindungi. Hingga saat ini, tidak ada laporan signifikan terkait kerusakan fasilitas krusial sipil seperti rumah sakit di wilayah Israel, sementara di Iran, korban sipil dan kehancuran fasilitas umum kian bertambah.
Namun, di luar perdebatan tentang siapa yang benar atau salah, kenyataannya tetap sama, warga sipil dari kedua belah pihak terus menjadi korban. Baik warga Israel yang kini hidup dalam ketakutan di negaranya maupun yang terpaksa mengungsi ke luar negeri, maupun warga Iran yang mengalami trauma mendalam akibat serangan yang menghantam fasilitas vital di tanah air mereka. Rekaman video yang beredar luas di platform X memperlihatkan rombongan warga Israel tiba di Bandara Internasional Charles de Gaulle, Prancis. Mereka keluar dari gerbang kedatangan dengan membawa koper-koper besar. Langkah mereka tergesa seolah ingin segera menjauh dari kenangan buruk yang masih membayangi. Namun, alih-alih sambutan hangat, mereka disambut oleh gelombang penolakan. Dari kejauhan terdengar suara lantang sebagian warga Prancis yang berkumpul di luar bandara, meneriakkan seruan seperti kembali ke negaramu. Reaksi tersebut bukan sekadar luapan emosi spontan, tetapi mencerminkan meningkatnya sentimen publik di Eropa terhadap kebijakan luar negeri Israel dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Timur Tengah. Prancis bukan satu-satunya tujuan pelarian. Beberapa warga Israel memilih mencari perlindungan ke Jerman, sebagian lainnya ke Amerika Serikat. Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel, namun kini menjadi tempat persembunyian dari realitas perang yang semakin brutal. Pemerintah Prancis pun tak tinggal diam melihat situasi yang kian memanas. Seruan evakuasi dan himbauan perlindungan sipil mulai disebarluaskan. Ketegangan lintas negara perlahan terasa nyata. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan di Prancis dilaporkan telah menutup 4 stand penjualan senjata asal Israel dalam ajang Paris Air Show. Menurut laporan Al Jazeera, langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap keterlibatan dalam eskalasi konflik. Pihak penyelenggara acara menyatakan mereka lebih memilih untuk mendorong dialog perdamaian sebagai jalan keluar dari pertikaian yang berkepanjangan. Situasi ini mencerminkan betapa besar kekhawatiran global terhadap konflik bersenjata yang terus berlangsung antara Israel dan Iran. Salah satu sorotan utama adalah dugaan pelanggaran hukum internasional yang dituduhkan kepada Israel, khususnya terkait serangan yang menargetkan fasilitas sipil seperti rumah sakit dan kantor stasiun televisi di Iran. Berbeda dengan serangan Iran yang diklaim secara spesifik mengincar fasilitas militer strategis Israel seperti pangkalan militer dan sistem pertahanan udara Iron Dome, Israel justru dituduh melanggar batas-batas etika perang dengan menyerang infrastruktur sipil yang seharusnya dilindungi. Hingga saat ini tidak ada laporan signifikan terkait kerusakan fasilitas krusial sipil seperti rumah sakit di wilayah Israel, sementara di Iran, korban sipil dan kehancuran fasilitas umum kian bertambah. Namun, di luar perdebatan tentang siapa yang benar atau salah, kenyataannya tetap sama. Warga sipil dari kedua belah pihak terus menjadi korban. Baik warga Israel yang kini hidup dalam ketakutan di negaranya maupun yang terpaksa mengungsi ke luar negeri, maupun warga Iran yang mengalami trauma mendalam akibat serangan yang menghantam fasilitas vital di tanah air mereka. Di tengah konflik yang terus berkecamuk, keinginan terbesar warga sipil dari kedua negara tetap sama. Menemukan tempat yang aman untuk hidup, jauh dari ancaman perang dan kekerasan yang seolah tak berujung.